Setelah dipanen, saatnya buah kakao dikumpulkan untuk ke tahap selanjutnya, yaitu pengeringan. Dan pengeringan pun akan ada beberapa cara, yaitu dengan menggunakan matahari ataupun dalam greenhouse. Sesuai permintaan pasar, maka kakao siap untuk dibungkus dan dikirim ke pabrik pengolahan yang lebih canggih. Masuk ke dalam pabrik, sekarang waktunya mesin-mesin modern mengambil alih pekerjaan. Mesin pertama adalah mesin roasting atau pemanggangan yang membuat kakao jadi kering menjadi lebih matang. Proses pemanggangan ini bakal melibatkan suhu yang tidak terlalu panas, yaitu sekitar 50 derajat Celcius. Setelah dipanggang, biji kakao akan masuk dalam konveyor pendingin yang merupakan rangkaian kipas angin raksasa. Kalau kamar kamu gerah, kamu kayaknya bisa ditanyain pabrik coklat, kipas apa sih yang mereka pakai? Karena target suhu di pendingin ini sekitar 27 derajat Celcius. Setelah dingin, saatnya mesin berikutnya beraksi, yaitu mesin pengupas kulit. Bisa kita lihat kalau mesin pengupas kulit ini melakukan tugasnya dengan baik. Pokoknya misahin yang benar dan salah udah top marko top. Hasilnya berupa biji-biji kakao yang hancur berbentuk butiran-butiran kasar yang disebut dengan nips. Nips ini kemudian diolah kembali menggunakan mesin penggiling yang menghasilkan pasta atau cocoa liquor dan cocoa butter atau lemak kakao. Pasta coklat yang dihasilkan di sini sih udah jelas bikin kita ngiler full. Oh iya, selain pasta ada juga produk lain yang dihasilkan seperti bubuk coklat. Untuk menghasilkan batang coklat yang biasa kita makan, pasta coklat ini kemudian dituang ke dalam cetakan untuk menghasilkan coklat batangan favorit kamu. Beberapa produk coklat biasanya dicampur dengan bahan tambahan, seperti kacang mete. Baru setelah itu dikemas deh. Singkat cerita, nangkringlah coklat-coklat kesukaan kamu ini di rak toko kesayangan kamu. Dari video tersebut dapat kita ketahui banyak sekali manfaat dari biji kakao atau biji coklat yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Tetapi di balik itu semua banyak juga kekurangan yang tidak diketahui oleh masyarakat Indonesia sendiri, seperti harga kakao yang sangat turun dan tidak menguntungkan untuk para petani. Itu juga hasil dari produktivitas lahan yang sangat berbanding terbalik dan menjadikan tanaman-tanaman itu tua, rusak, dan tidak produktif. Lalu masalah kedua, hama tanaman. Hama tanaman sendiri itu belum bisa ditangani oleh pemerintah dan belum maksimal dalam penanganannya. Lalu masalah ketiga, rantai pemasaran yang panjang, dan itu balik lagi ke permasalahan harga ya. Harga tersebut sangat turun dan membuat petani malas untuk menanam kakao lagi. Padahal tanaman kakao sendiri itu sangat banyak ya, bisa jika kita bisa mengelolanya dengan baik. Di sini saya akan memberikan solusi tentang bagaimana cara mengolah biji kakao. Yang pertama, dengan cara memilih dan memetik biji kakao yang berkualitas agar menjadi bahan pangan yang bagus. Dengan cara memilih buah kakao yang sudah matang secara optimal. Tandanya bisa meliputi warna kulit yang sudah berubah dan aroma yang khas. Pastikan buah kakao tidak terlalu tua atau terlalu muda. Dan yang kedua, cara penyimpanan yang baik untuk mencegah kerusakan biji kakao. Simpan biji kakao dalam kondisi yang tepat setelah dipetik dan diolah. Hindari dari paparan
Hindari dari paparan cahaya matahari dan pastikan suhu dan kelembapan penyimpanan sesuai. Untuk mengatasi rantai pemasaran yang panjang, bisa menggunakan pendekatan melalui koperasi, di mana dengan koperasi ini petani bisa bersatu untuk menjual hasil panen biji kakao langsung ke pabrik coklat atau ke pembeli akhir. Dan dengan adanya koperasi ini bisa mengurangi ketergantungan pada pengepul yang seringkali membeli biji kakao dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasaran. Dari olahan biji kakao menjadi bubuk coklat dapat diolah lagi menjadi berbagai macam olahan makanan. Contohnya adalah es coklat yang dimodifikasi dengan penambahan susu, gula, dan brownies, yang mana modifikasi ini dapat meningkatkan daya tarik konsumen terhadap olahan coklat. Dampaknya akan membuka peluang pasar baru bagi para petani dan meningkatkan harga biji kakao karena tingginya permintaan. Disertifikasi produk pada biji kakao merupakan solusi untuk meningkatkan hasil pendapatan atau perekonomian pada para petani kakao dan juga dapat meningkatkan usaha tani kakao sesuai dengan apa yang diharapkan. Ada beberapa contoh disertifikasi pada biji kakao, diantaranya yaitu pengolahan pada biji kakao menjadi bubuk coklat. Kemudian, bubuk tersebut dapat dijadikan sebagai bahan baku pembuatan minuman atau makanan, seperti pasta coklat, silver queen, dan lain-lainnya. Selain itu juga, kulit kakao juga dapat dijadikan sebagai pakan ternak. Sedangkan pada daunnya dapat dijadikan sebagai pembuatan teh. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran masyarakat terhadap biji kakao. Masyarakat memainkan peran yang sangat luas dalam rantai nilai biji kakao. Mereka tidak hanya terlibat dalam aspek pertanian, tetapi juga dalam pengelolaan sumber daya alam, perlindungan lingkungan, dan pengembangan berkelanjutan. Selain itu, partisipasi mereka dalam pemasaran dan perdagangan biji kakao dapat mempengaruhi kondisi ekonomi lokal dengan melibatkan masyarakat secara holistik, dapat menciptakan dampak positif yang berkelanjutan dalam industri biji kakao. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang kebijakan pemerintah terhadap biji kakao, yang dimana kebijakan pemerintah atau peran pemerintah terhadap biji kakao di Indonesia yaitu memiliki beberapa peran. Yang pertama, peran terhadap ekspor atau peran terhadap kebijakan biaya keluar atau pajak ekspor terhadap biji kakao tersebut. Yang kedua, pemerintah memiliki program dalam upaya membantu petani kakao yang ada di Indonesia yang bekerja sama dengan Dinas Kehutanan dan Dinas Perkebunan Indonesia. Yang ketiga, kebijakan pemerintah dalam menetapkan output dan input terhadap para petani kakao yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan harga biji kakao di pasaran. Di sini saya akan sedikit menjelaskan potensi industri biji kakao sebagai penunjang ekonomi masyarakat. Nah, komoditas kakao merupakan komoditas prospektif bernilai ekonomis tinggi dengan permintaan pasar yang semakin meningkat. Produksi biji kakao di Indonesia secara signifikan terus meningkat. Namun, mutu yang dihasilkan masih rendah dan beragam. Sebagai salah satu komoditas andalan di Indonesia, kakao mempunyai peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Salah satunya sebagai penyumbang devisa negara peringkat ketiga di sektor pertanian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peran perguruan tinggi terhadap biji kakao. Yang pertama yaitu pengembangan dan penelitian. Mahasiswa bisa melakukan pengembangan dan penelitian terhadap biji kakao yang sehat dan tahan penyakit serta memiliki pertumbuhan yang baik. Yang kedua yaitu pendidikan dan pelatihan. Mahasiswa bisa melakukan pendidikan dan pelatihan kepada para petani agar bisa mengelola dan membudidayakan dengan baik. Ya. Dan yang ketiga yaitu
penyuluhan dan edukasi ke masyarakat. Kita bisa memberikan penyuluhan terhadap masyarakat bagaimana caranya agar tentang pemanfaatan biji kakao sehingga memberikan nilai tambah dan bagaimana cara pengelolaannya. Dan peran ini penting bagi mahasiswa untuk menjadi agen perubahan, yaitu memberikan pengembangan, penjualan, dan pengolahan biji kakao yang berkelanjutan dan berkualitas. Biji kakao adalah salah satu komoditas pertanian yang penting di Indonesia. Swadaya masyarakat dapat berperan dalam meningkatkan keberlanjutan produksi biji kakao. Lembaga swadaya masyarakat dapat membantu pemerintah dalam melakukan pendampingan dan pembinaan kepada para petani. Penyuluh swadaya juga dapat membantu dalam mendukung intensifikasi kakao di daerah. Selain itu, petani kecil atau swadaya memiliki peran besar dalam rantai pasok komoditas pertanian, termasuk kakao. Para petani kakao memiliki visi pragmatis dan inspiratif dalam meningkatkan produktivitas komoditasnya bersama seluruh aktor di rantai pasok lainnya untuk mengurangi tenaga kerja terhadap perluasan lahan,